Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berjumpa dan salam. Kembali kita di acara refleksi malam firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa atas rahmat, anugerah, berkat, penyertaan dan pemeliharaan hari-hari yang telah kami boleh lalui dengan sejahtera damai. Dan malam ini kami bersama-sama akan bergumul dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu memimpin menyertai kami semua. Baik kami yang akan menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar dan menyaksikan acara pada malam ini. Tuhan berkati dan jauhkan dari segala hal sehingga boleh berlangsung aman, tentram, damai, sejahtera sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami naikkan permohonan syukur kami dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman yang menjadi sumber pokok refleksi malam ini, saya akan bacakan dari kitab Perjanjian Lama dari Amsal Sulaiman. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. 3 ayat saja. Amsal Sulaiman pasalnya 30 ayat 7 sampai dengan yang ke-9 yang demikian, mari kita simak bersama. Dua hal akan aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia kita sekalian yang masih diberikan kesempatan membaca merenungkan sejenak. Bapak Ibu saudara sekalian dalam Tuhan, Amsal Sulaiman ketika saya masih kecil dulu sering mendengar ada dongengan anak-anak di sekolah. Misalnya si kancil nyolong timun dan berbagai hal mengenai kecurangan, kebohongan dari apa itu dunia binatang. Dan menurut ceritanya dongengan itulah dari Nabi Sulaiman. Ya mungkin ini entah mereka membaca Alkitab atau mungkin dari dulunya memang sudah merupakan dongeng yang sudah terkenal dengan Nabi Sulaimannya itu.
Kita tahu Salomo itu adalah Sulaiman. Dalam kitab Raja-Raja disebutkan memang mempunyai suatu kelebihan, mempunyai hikmat yang sangat tinggi, pengajaran yang sangat mendalam, yang sangat bijaksana. Itu dalam bahasa menariknya wisdom. Nah, inilah juga merupakan bagian dari pasal 30 yang kita baca tadi, antara lain dalam pengajaran daripada Salomo atau Sulaiman atau Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, yang pengajarannya itu berisi hikmat, wisdom, yang karena itulah orang menjadi bijaksana, orang menjadi hidup yang penuh dengan hikmat, pemahaman, pengertian, pendalaman tentang hal-hal yang menyangkut peri kehidupan. Dalam bagian ini merupakan sebuah doa atau permohonan. Dalam doa dikatakan di sana dua hal. Ayat yang 7, dua hal aku mohon kepadamu, doa kepada Tuhan. Memang ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kenapa dua hal? Ya, dua hal yang dimaksudkan supaya dijauhkan dari kemungkinan kecurangan dalam hidup dan kebohongan. Dua hal tentang kekayaan dan kemiskinan. Mungkin dua hal yang lainnya lagi, kenyang dan lapar. Mengapa Raja Salomo menyatakan dalam doanya yang demikian ini? Karena dua-duanya merupakan hal yang tetap berlaku yang kurang baik. Kecurangan juga demikian, kebohongan apalagi. Kaya belum tentu benar baik, miskin juga belum tentu sengsara dan menderita. Tapi dua-duanya bisa menimbulkan bencana dalam hidup. Nah, sebagai raja yang bijaksana, dua-duanya ini sama-sama dimohonkan dan untuk tidak terlibat atau mengalami gangguan yang karena kekayaan atau mungkin karena miskin. Yang sangat menarik, kata-kata yang bijaksana sekali adalah kecukupan dalam hidup. Dikatakan di dalam ayat 7 itu, curahkanlah, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Cukup itu. Artinya Raja Salomo agar terhindar dari kemungkinan kecurangan atau kebohongan atau hal-hal yang tidak benar karena kekayaan atau karena kemiskinan, maka kecukupan apa yang menjadi bagiannya sajalah
hal ini kita ingat juga doa Tuhan Yesus. Berikanlah hari ini makanan secukupnya, tidak lebih, tidak kurang, secukupnya. Sedangkan keduanya yaitu kekayaan maupun kemiskinan yang bisa menjebak hidup manusia. Hidup yang bermakna itulah yang diharapkan, yang dimohonkan. Tidak kaya, tidak miskin, tetapi hidup yang bermakna. Nah, hidup yang bermakna itu yang bagaimana? Ini yang membutuhkan suatu roh hikmat, kebijakan perilaku yang sungguh-sungguh berdasarkan firman Allah yang benar. Disitulah orang akan selalu menyadari apa yang diperolehnya, bahwa hanyalah oleh karena Tuhan Allah semata-mata yang memberikan hikmat, pengertian, dan pemahaman sehingga hidup bermakna, tidak menjadi sia-sia. Dikemukakan apa bahayanya kalau kekayaan? Karena kekayaan bisa menggoda manusia menjadi lupa segala-galanya. Karena itu ada kecenderungan untuk tidak lagi mengenal atau menyangkal dalam hidupnya tentang keberadaan Tuhan Allah. Karena kekayaannya menyadarkan dirinya sebagai yang dapat segala-galanya. Seolah-olah semuanya itu dapat terpenuhi dengan kekayaannya itu. Dengan semena-mena melakukannya untuk perilaku hidupnya, dengan kekayaannya sebebas-bebasnya menggunakan untuk apa saja yang disukai, yang diingini, tanpa melihat sesama yang membutuhkan. Justru karena kekayaan itu jugalah yang bisa mengganggu hidup manusia berlebih-lebihan, foya-foya, hedonisme, hidup yang bermewah-mewahan, yang mengandalkan kekayaannya. Berlebih-lebihan itulah yang menjadi, katakanlah, pemahaman dirinya sehebat-hebat. Sebaliknya, bahaya kemiskinan itu juga ya, kebalikan daripada kekayaan. Kemiskinan adalah kondisi keadaan yang kekurangan. Itu juga bahaya karena apa? Karena kemiskinan lalu timbul khayalan-khayalan hidup yang seolah-olah ini merupakan suatu hal yang baik. Kecenderungan untuk mencuri, untuk merampas harta milik orang, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan sebagainya dengan alasan kemiskinan. Itulah makanya Salomo dalam hal ini, dalam hikmatnya, pengajarannya, dua-duanya tidak diharapkan. Kekayaan itu mengganggu atau dapat menimbulkan bencana, bahaya juga. Sebaliknya kemiskinan apalagi. Dikatakan karena kemiskinan mereka
karena aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mengapa? Ya, karena bagaimana kemiskinan, bagaimana ini kebutuhan keluarga harus dipenuhi. Padahal miskin, tidak mempunyai apa-apa, kekurangan, terpaksa jalan pintas. Entah bagaimana caranya melakukan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama Tuhan. Seolah Tuhan Allah itu tidak ada. Jadi kedua-duanya sama-sama mengingkari akan keberadaan Allah dalam kehidupan manusia itu. Itu bahaya yang sangat-sangat mendasar dan sangat-sangat dikhawatirkan kalau terjadi. Demikianlah Amsal ini mengatakan. Tetapi apa tidak membutuhkan. Inilah kata-kata bijaksana atau hikmat yang tertinggi di antara keduanya tadi. Biarkanlah aku menikmati makananku yang menjadi bagianku. Itulah perilaku yang bijaksana mengatasi bahaya-bahaya kekayaan atau bahaya kemiskinan. Mencukupkan apa yang memang diperlukan, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi bagiannya, itulah mereka syukuri, mereka hayati sepenuhnya betapa Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidupnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian di rumah, mari kita boleh belajar dari Amsal ini, kata-kata hikmat yang sangat mendalam, roh hikmat, karena ini menyangkut peri kehidupan setiap orang. Bagaimana kita tidak terlepas sehari-hari, bulan, minggu, bulan, tahun, dan sepanjang hidup kita tidak ada yang tidak memerlukan. Tetapi kita harus arif dan bijaksana, menyadari akan sejauh mana untuk mendapatkan apa yang kita perlukan, kita butuhkan itu. Kita harus belajar sebagaimana kata-kata hikmat ini. Kita terima apa yang menjadi bagianku. Ini doa yang mulia, doa yang sangat indah, doa yang penuh dengan roh, karena diajarkan melalui kata-kata hikmat dan kebijakan. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin itu kan Sulaiman, itu kan Salomo, zaman dulu, zaman sekarang, zaman modern, tidak. Kalau kita tidak menumpuk kekayaan, kita tersingkir, kita akan mengalami bencana besar. Ya, itu semuanya bergantung sejauh mana kita menempatkan kehendak Allah dalam hidup kita ini sepenuhnya. Hidup mati adalah milik Tuhan. Hikmat yang terdalam memenuhi panggilan firman-Nya yang mengajarkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Amin. Demikian saudara, mari kita kembali mohon dalam doa. Kembali Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami aturkan berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Firman-Mu yang telah mengungkapkan rahasia kehidupan sepenuhnya. Biarlah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan ini. Kami boleh yakin dan percaya
akan pengajaran-Mu yang indah ini, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita, syukur kehadirat Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kami. Terima kasih Bapa, ampunkan jika terdapat hal yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Kami naikkan puji syukur doa permohonan kami dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam dan salam, sampai berjumpa di lain kesempatan.